Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mereview materi tentang Web Communications and Security dan Windows Security. Yang pertama saya akan membahas tentang materi Web Communications and Security. Web Communications and Security atau komunikasi dan keamanan web. Sepertinya setengah dunia berada di web hari ini. Dari bahan makanan hingga rumah, dari ulasan film hingga buku elektronik, Anda bisa mendapatkan hampir semua jenis barang atau layanan online hari ini. Hal-hal yang jauh lebih sederhana di awal-awal web. Pada awalnya, web hanya membuat halaman statis informasi tersedia untuk peneliti jarak jauh. Cara itu hampir tidak berguna seperti saat ini, tetapi setidaknya model keamanan dipahami dengan baik. Dalam hal melindungi server Anda dari kompromi, praktik keamanan host standar adalah urutan hari itu. Semuanya berbeda sekarang. Meskipun sebagian besar konten web masih statis, ada banyak aplikasi interaktif berbasis web di luar sana. Keamanan tidak lagi hanya masalah untuk memperkuat web server Anda juga harus merancang keamanan ke dalam aplikasi dan browser Anda. Itulah inti dari bab ini. Agenda. Dalam bab ini, kami melihat beberapa hal yang paling penting yang perlu Anda ketahui untuk merancang dan menyebarkan aplikasi web yang aman. Pembahasan pertama kita di bab ini adalah menjelaskan dasar-dasar bagaimana cara kerja web. Kami kagum pada jumlah profesional teknis, bahkan praktisi keamanan yang menangani teknologi tersebut setiap hari tanpa benar-benar mengetahui bagaimana cara kerjanya. Itu bukan cara untuk mengamankan apapun. Sebuah pemahaman dasar dari teknologi yang mendasari adalah prasyarat mutlak untuk mengamankan desain. Jadi itulah yang kami akan coba untuk memberikan Anda di sini. Kami melindungi HTTP, HTML, forms, antarmuka pemrograman CGI, dan penggunaan cookies di aplikasi web. Setelah menguasai dasarnya, kami melihat beberapa protokol khusus yang dirancang untuk memberikan keamanan bagi aplikasi web. Kami juga berbicara tentang kode mobile, konsep penting di internet hari ini. Java, JavaScript, dan ActiveX mengaktifkan semua aplikasi keamanan kritis. Jadi sangat penting bahwa Anda memahami bagaimana masing-masing bekerja. Akhirnya, kita akan memeriksa beberapa serangan yang biasa digunakan terhadap aplikasi web. Dengan beberapa metode sederhana, mereka sering dapat mengelabui situs web untuk mengungkapkan nama pengguna, alamat, atau informasi sensitif lainnya. Mereka juga mungkin dapat mengalahkan mekanisme kontrol membangun sebuah aplikasi dan mendapatkan akses ke bagian-bagian aplikasi mereka biasanya tidak akan diberikan. Orang jahat sudah bisa melakukan hal-hal ini. Anda perlu memahami bagaimana serangan ini bekerja sehingga Anda dapat mencegah mereka. Segala hal yang ingin Anda ketahui tentang komunikasi web. A brief introduction to web communications atau pengenalan singkat pada komunikasi web. Sebelum Anda dapat belajar tentang keamanan aplikasi berbasis web, Anda harus memahami bagaimana cara kerjanya. Demikian pula, ada sejumlah protokol dasar yang harus kalian pahami agar sisa bab ini masuk akal. Mari kita bahas. Hypertext Transfer Protocol atau protokol transfer hypertext. Jika seseorang mendekati Anda di jalan dan meminta Anda untuk mendefinisikan web, bagaimana Anda akan melakukannya? Dari sudut pandang pengguna, Anda mungkin akan berbicara tentang jumlah besar informasi yang tersedia. Anda mungkin akan bercerita tentang banyaknya aplikasi interaktif, pengalaman multimedia, dan perpustakaan virtual. Semua dapat diakses melalui antarmuka umum. Anda mungkin mengatakan semua hal ini, dan kami tidak akan selalu tidak setuju dengan Anda. Dalam arti yang sangat nyata, web terdiri dari informasi, murni, dan sederhana. Dari sudut pandang teknis yang lebih, namun Anda dapat membuat kasus yang kuat untuk definisi yang jauh lebih ringkas dari apa yang membuat web. Sederhananya, web dapat dianggap sebagai mekanisme transportasi untuk informasi yang dikandungnya. Teks yang sama dapat dicetak dalam sebuah buku atau dapat dibuat tersedia melalui browser Anda. Tapi Anda mungkin tidak akan mempertimbangkan salinan kertas menjadi bagian dari web. Dari sudut pandang ini, definisi web benar-benar bermuara ke protokol browser dan server yang digunakan untuk berkomunikasi. HTTP Basic atau dasar HTTP. Mari kita mulai diskusi kita dengan mendefinisikan beberapa istilah. HTTP adalah protokol untuk mentransfer potongan informasi yang dikenal sebagai sumber daya. Sumber daya bisa apa saja, dari foto digital kue ulang tahun seseorang ke spesifikasi teknis dari CPU baru yang cepat ingin Anda beli. Sumber daya tak harus berupa berkas juga. Sumber daya bisa jadi halaman web yang dihasilkan dari database, seperti halnya ketika Anda melihat portofolio saham online Anda.
Satu-satunya persyaratan nyata adalah bahwa sumber daya harus memiliki nama yang unik sehingga klien dapat permintaan itu. Segala hal yang ingin Anda ketahui tentang komunikasi web lanjutan. HTTP Transactions atau transaksi HTTP. Protokol HTTP berorientasi pada transaksi. Klien membuat permintaan dan server mengirim tanggapan. Protokol tak berstatus. Dalam sekali server menanggapi permintaan, umumnya lupa tentang hal itu. Jika klien membuat permintaan lain beberapa waktu kemudian, tidak ada cara otomatis bagi server untuk mengasosiasikan mereka dengan sesi tertentu. Format transaksi cukup sederhana. Ada dua bagian, permintaan klien dan server merespon. Permintaan pertama datang, jadi itulah yang akan kita mulai. HTTP Proxies atau proxy HTTP. Proxy HTTP adalah server yang bertindak sebagai perantara dalam komunikasi antara klien dan server HTTP. Jika Anda berada di belakang firewall perusahaan, Anda mungkin sudah tahu apa yang kita bicarakan di sini. Alih-alih menghubungkan langsung ke server dalam pertanyaan, klien mengirim permintaan ke proxy, yang pada gilirannya terhubung ke server dan membuat permintaan atas nama klien. Mereka juga mengurus penerimaan server kembali ke klien. Ada dua jenis proxy. Kebanyakan orang sudah familiar dengan penggunaan proxy mereka. Artinya, Anda mengatur server proxy di browser Anda melalui semua permintaan telah dibuat. Ini adalah yang paling sering digunakan untuk memungkinkan permintaan HTTP untuk melewati firewall organisasi. HTML Security atau keamanan HTML. HTML adalah lingua franca dari dunia web. Jadi apalagi yang harus kita katakan tentang hal itu? Ada sekitar kurang lebih 7 miliar buku tentang subjek. Beberapa di antaranya pasti tersedia dimanapun Anda mendapatkan yang satu ini. Salah satu metode jitu untuk belajar HTML adalah browsing ke sebuah web page yang menggunakan style yang Anda kagumi dan gunakan tombol View Source Anda untuk memeriksa HTML secara langsung. Tentu, ada lebih banyak secara otomatis dihasilkan sampah boilerplate di sana sekarang. Tapi itu masih cara yang bagus untuk belajar teknik baru. Anda mungkin dapat meminta rekan-rekan Anda untuk bantuan HTML. Jadi kami tidak akan masuk ke dasar. Namun ada beberapa subjek yang kami pikir cukup penting untuk ditinjau, yaitu bidang tersembunyi dan termasuk sisi server atau SSI. Kami yakin Anda sudah familiar dengan formulir HTML. Meskipun hanya dari sudut pandang pengguna, saat Anda mendaftar akun di situs web favorit Anda atau membeli sesuatu dari pedagang online, kemungkinan besar situs tersebut menggunakan konstruksi HTML khusus yang dikenal sebagai elemen formulir untuk mengumpulkan informasi dari Anda. Elemen formulir ini adalah area di halaman web tempat Anda dapat memasukkan informasi untuk dikirim ke server saat Anda mengklik tombol kirim. Anda dapat melihat elemen formulir standar ini setiap saat, seperti bidang teks, tombol radio, daftar yang dapat dipilih, dan lain-lain. Tapi, ada jenis lain yang belum pernah Anda lihat di halaman web, kecuali Anda seorang pengembang web. Anda mungkin tidak tahu bahwa mereka ada. Ada tipe khusus yang tidak terlihat oleh pengguna akhir. Bidang tersembunyi ini mirip penyimpanan sementara dalam kode HTML. Saat server secara dinamis menghasilkan formulir, terkadang server ini melacak nilai tertentu, sesuatu yang diberitahukan kepada Anda saat mengirim formulir dan perlu dipanggil kembali secara akurat nanti. Itu dapat menempatkan nilai-nilai ini di bidang tersembunyi, yang dinamai potongan informasi yang terkubur dalam kode HTML untuk formulir, tetapi tidak pernah ditampilkan kepada pengguna. Kemudian ada CGI. Web ini mungkin tidak akan menyenangkan jika yang bisa dilakukan hanyalah menyajikan sebuah halaman HTML. Jadi bagi kebanyakan orang daya tariknya ada pada interaktivitas. Pada bagian sebelumnya kita telah berbicara sedikit mengenai bentuk HTML yang merupakan antarmuka pengguna untuk menyediakan interaksi. Namun setelah Anda mengisi dan mengirimkan formulir itu, sesuatu di sisi server itu harus memprosesnya dan harus melakukan sesuatu yang berguna dengan informasi tersebut dan mungkin mengembalikannya semacam hasilnya. Untuk banyak situs web, sesuatu itu adalah program CGI. CGI itu singkatan dari Common Gateway Interface dan ini adalah standar pemrograman untuk menulis aplikasi yang berjalan di lingkungan server web.
Sebenarnya ada banyak pesaing baru seperti PHP Hypertext Preprocessor, Java Server Packs, dan Active Server Packs. Namun, CGI ini adalah standar yang lebih tua dan lebih mapan. Hampir semua server web datang dengan dukungan CGI, tidak peduli platform apa yang mereka jalankan, yang masih menjadikannya pilihan populer bagi pengembang aplikasi web. CGI terdengar cukup sederhana, bukan? Ya, mungkin mengapa itu masih sangat populer. Selain menyediakan cara standar untuk menjalankan program dan menyediakan data yang mereka butuhkan untuk melayani permintaan, CGI ini tidak memberlakukan batasan pada program. Perlu menanyakan database? Baik, lakukanlah pencarian LDAP. Bagaimana dengan mengakses bagian mainframe? Tentu saja, selama Anda dapat mengkodekannya, Anda dapat melakukan dalam program CGI. Mereka bebas melakukan pemrosesan atau perhitungan apapun yang mereka butuhkan. Program CGI ini dapat ditulis dalam hampir semua bahasa yang disukai oleh programmer, seperti Perl, C, C++, atau bahkan Unix Shell. Satu-satunya persyaratan adalah server harus dapat menjalankan sesuai permintaan. Kemudian cookies atau kue. Jadi tadi kami sudah sebutkan sebelumnya bahwa HTTP adalah protokol stateless, yang artinya server akan memproses permintaan dan biasanya melupakannya setelah selesai. Jika klien meminta serangkaian halaman web, itu tidak ada asosiasi bawaan di sisi server, dan ini menyebabkan masalah untuk aplikasi berorientasi sesi, di mana itu sangat penting untuk melacak apa yang dilakukan pengguna sekarang dan apa yang dilakukan pengguna pada masa lalu. Tidak mungkin juga untuk membangun bahkan sistem keranjang belanja sederhana tanpa beberapa cara mengaitkan tindakan pengguna sebelumnya dengan transaksi mereka pada saat ini. Dan dalam istilah web ini, cookies atau kue adalah sepotong data yang bernama yang ditetapkan ke browser oleh server web. Baik itu nama, konten yang dipilih oleh aplikasi, dan dapat berupa apa yang diinginkan oleh si programmer itu sendiri. Untuk menyetel cookies atau kue ini, server akan menambahkan header set cookie ke salah satu responnya. Dan setelah menerima cookies atau kue ini, browser web menempatkannya di dalam header cookies dan mengirimkannya kembali dengan semua permintaan berikutnya ke server itu. Aplikasi memproses cookies atau kue sama seperti memproses data yang disediakan pengguna lainnya. Dan cookies atau kue ini dapat berisi hampir semua hal, tetapi cookies atau kue yang paling sering digunakan untuk melacak autentikasi pengguna dan status pada sesi aplikasi. Kegigihan. Sejauh ini kita telah berbicara tentang cookies atau kue seolah-olah semuanya sama, padahal sebenarnya tidak. Jadi ada dua jenis kue yang perlu Anda ketahui. Yang pertama ada kue persisten dan yang kedua ada kue sesi. Mereka berdua melakukan hal yang sama dan bertindak dengan cara yang sama, cuman perbedaannya terletak pada penyimpanannya saja. Kebanyakan kue adalah kue persisten, yang artinya ketika browser menerimanya, browser menyimpannya dalam file di disk. Saat browser keluar, kue masih ada di dalam file. Jadi, saat browser dijalankan lagi, kue dapat memuatnya kembali ke memori dan kue akan tetap aktif. Kue persisten ini memiliki tanggal kadaluarsa, setelah itu di browser akan menghapusnya. Mungkin persyaratan paling dasar untuk keamanan di web adalah untuk komunikasi rahasia. Artinya, pihak ketiga tidak boleh menguping percakapan antara browser dan server. Disitulah Secure Sockets Layer atau SSL masuk. SSL adalah protokol lapisan aplikasi yang menyediakan terowongan terenkripsi antara dua aplikasi sadar SSL. Ini adalah standar de facto untuk komunikasi yang aman dan hampir semua browser web dan server HTTP mendukung SSL. Setidaknya sebagai opsi, lalu lintas HTTP melalui SSL menggunakan port 443 secara default, meskipun tentu saja hal ini tidak
Hal ini dapat diubah oleh administrator server. SSL adalah cara yang bagus untuk memastikan bahwa percakapan antara dua pihak tidak dapat dipahami oleh orang lain. Namun, bagaimana jika salah satu dari dua pihak tersebut adalah penyerang? Dengan sendirinya, SSL tidak melindungi aplikasi dari pengguna jahat. Faktanya adalah hampir semua browser web dan banyak alat peretasan khusus mendukung SSL. Jadi, jika penyerang ingin mencoba merusak aplikasi Anda, SSL tidak akan menghentikannya. Dia dapat membuat sendiri sesi terenkripsi dan aman, seperti pengguna sah, dan masih menggunakannya untuk melakukan hal-hal nakal pada aplikasi Anda. Bahkan, dia mungkin sebenarnya lebih suka metode ini karena enkripsi sesi membuat tindakannya pada dasarnya tidak terlihat oleh sistem deteksi intrusi yang mengandalkan kemampuan untuk membaca konten sesi jaringan. Secure Electronic Transaction atau transaksi elektronik yang aman. Ada masalah besar dengan sebagian besar protokol keamanan yang digunakan di web saat ini. Itu sangat besar sehingga kebanyakan orang bahkan tidak tahu itu ada di sana. Ketika seseorang mengatakan keamanan dalam konteks internet, mereka hampir selalu berbicara tentang keamanan data yang dikirim antara browser web dan server. Dengan kata lain, artinya pastikan SSL diaktifkan atau gunakan autentikasi yang kuat. Namun, keamanan data saat melewati antara browser dan server hanyalah bagian dari cerita. Karena itu, sementara Anda bahkan bisa membantah bahwa itu adalah bagian yang sangat kecil dari cerita. SET menawarkan 3 layanan dasar yang melindungi transaksi kartu kredit. Yang pertama, autentikasi. Semua pihak dalam transaksi, pelanggan, pedagang, dan bank, diautentikasi menggunakan tanda tangan digital. Pelanggan dapat yakin bahwa pedagang adalah bisnis yang sah dengan kemampuan untuk menerima pembayaran kartu kredit dan bukan penipuan yang dibuat untuk memanen nomor kartu kredit. Pedagang dan bank juga mendapat manfaat dari autentikasi yang kuat dari pemegang kartu karena biaya terkait penipuan mereka jauh lebih rendah. Kerahasiaan. Transaksi dienkripsi menggunakan kunci publik pedagang dan bank. Meskipun Anda dapat menggunakan SET melalui SSL, enkripsi bawaan SET adalah sudah cukup untuk memastikan bahwa pihak ketiga tidak akan membaca transaksi. Integritas pesan. SET mencegah pihak ketiga membaca isi transaksi dan mencakup pemeriksaan kerusakan untuk mencegah mereka, misalnya mengubah transaksi $3 menjadi $3.000. Ada 3 pihak yang terlibat dalam transaksi SET: pembeli, pedagang, dan bank. Tentu saja pedagang dapat yang memenuhi pesanan, tetapi bank sekarang lebih berperan aktif dalam transaksi. SET bekerja dengan membagi transaksi menjadi 2 bagian, informasi pemesanan OI dan informasi pembayaran PI. OI berasa informasi tentang produk yang dipesan dan dimaksudkan untuk digunakan hanya oleh pedagang. PI yang digunakan oleh bank mencakup rincian pembayaran seperti kartu kredit mana yang akan digunakan, jumlah yang harus dibayar selama transaksi SET. Merchant menerima OI dan PI dari e-wallet SET aware pelanggan. Triknya di sini adalah OI dienkripsi dengan kunci publik merchant, jadi hanya merchant yang memiliki akses ke detail pesanan. PI di sisi lain dienkripsi dengan kunci publik bank, sehingga hanya bank yang dapat mengakses detail pembayaran. Saat pelanggan melakukan pemesanan, pedagang menerima OI dan PI, tetapi tidak dapat memahami informasi pembayaran alih-alih melakukan validasi kartu kredit secara langsung. Aktif konten atau konten aktif. Di masa lalu, program biasanya cukup sederhana. Anda menjalankan program di komputer Anda sendiri,
itu menggunakan prosesor Anda, disk Anda, memori Anda, dan melakukan beberapa pekerjaan. Beberapa saat kemudian, hal jaringan ini mulai menangkap dan hal-hal berkembang ke tahap klien atau server, di mana bagian dari program akan berjalan di komputer Anda sendiri, tetapi bagian lain akan berjalan di tempat lain di jaringan. Ketika web muncul, itu berakar kuat pada model klien atau server. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek dan lingkungan runtime. Awalnya dirancang oleh Sun Microsystems untuk digunakan dalam aplikasi tertanam. Java menjadi populer sebagai salah satu kerangka kerja pertama untuk mengembangkan konten aktif di web. Java memiliki dua fitur utama sehingga cocok untuk aplikasi web. Pertama, ia dirancang untuk dapat menjalankan kode yang sama pada berbagai jenis perangkat keras yang berbeda. Java menggunakan konsep mesin virtual atau VM untuk menghasilkan kode objek yang dikompilasi. Juga dikenal sebagai bytecode yang berjalan pada CPU fiksi. Lingkungan runtime Java bertindak sebagai emulator untuk CPU ini, sehingga kode yang sama dapat dijalankan dimanapun lingkungan runtime diinstal. Ini membuatnya ideal untuk web, di mana server tidak perlu mengetahui atau peduli jenis komputer apa yang meminta setiap halaman. Lingkungan runtime juga sangat berhati-hati saat memuat kode mesin virtual ini dan mencoba mendeteksi gangguan yang tidak disengaja atau berbahaya. Ketika kode Java berjalan, bytecode verifier pertama memeriksa melalui bytecode untuk memastikan bahwa kompiler yang valid dan sesuai standar yang dihasilkannya. Dengan kata lain, ia memeriksa apakah kode diformat dengan benar, bahwa pemeriksaan tipe yang kuat diterapkan, dan bahwa ia menggunakan mesin virtual seperti yang dimaksudkan untuk digunakan. Selanjutnya, class loader membuat kode ke dalam memori dan memberinya namespace, konstruksi internal yang memastikan nama objek yang didefinisikan oleh kode baru tidak bertentangan dengan nama dari kode Java lainnya, yang mungkin juga berjalan di VM yang sama. Akhirnya kode berjalan tunduk pada batasan yang diberikan oleh manajer keamanan yang mengontrol aksesnya ke sumber daya lokal dan jarak jauh. Oke, selanjutnya kami akan membahas materi mengenai Windows Security atau keamanan Windows. Yang pertama, infrastruktur keamanan Windows. Masih ingat ketika Windows masih sederhana, desktop Windows 95 dan domain Windows NT untuk menampung semua akun pengguna. Apa sih yang bisa lebih mudah? Dunia liar Windows telah banyak berubah sejak saat itu, dan sekarang kita memiliki Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Active Directory, Group Policy, IPsec, PKI, Net Framework, dan lain-lain. Dan Microsoft itu sedang mencoba untuk menangani Unix atau Linux secara langsung dan meningkatkan untuk menyediakan kelas perusahaan layanan jaringan. Dan triknya adalah melakukannya dengan aman, itu pasti. Dan dalam bab ini kita akan membahas infrastruktur yang mendukung keamanan Windows. Ini adalah ikhtisar gambaran besar dari model keamanan Windows, dan ini memberikan konsep latar belakang yang diperlukan untuk memahami semua hal lain yang mengikutinya. Karena ini adalah gambaran besarnya, kita tidak bisa membicarakannya semuanya, tetapi banyak detail akan diisi di sepanjang bab-bab selanjutnya. Kemudian keluarga sistem operasi Windows. Windows 9X dan Windows NT dibuat usang oleh rilis Windows 2000. Banyak orang menganggap Windows 2000 XP 2003 hanya sebagai peningkatan bertahap ke Windows NT. Secara kasarnya, domain Windows 2000 per 2003 10 kali lebih kompleks daripada domain Windows NT 4.0. Ini membuat kurva pembelajaran sedikit lebih curam, tetapi di sini yang lebih cerah kompleksitas ini sebagai
Sebagian karena sekarang ada alat yang jauh lebih baik untuk mengamankan jaringan, seperti kebijakan grup dan daripada yang pernah memiliki Windows NT. Jika keamanan adalah prioritas utama di organisasi Anda, atau jika Anda memiliki uang, segera tingkatkan Windows 2000 XP 2003. Dan untuk mengetahui mengapa hal ini benar, mari kita lihat berbagi keluarga sistem operasi yang disediakan Microsoft dan lihat bagaimana mereka saling berhubungan. Dan ini akan membantu kita memiliki sistem operasi Windows yang tepat untuk pekerjaan itu. Kemudian di bab terakhir kita akan berbicara mengenai cara mengekspos server Windows ke internet dan tidak diretas. Windows 9 XME. Sistem operasi Windows 9 XME ini tidak pernah dirancang untuk keamanan sejak awal dan tidak akan diamankan. Install pemindahan virus dan firewall pribadi dan tidak banyak lagi yang dapat Anda lakukan. Berikut ini karakteristik Windows 9 XME. Dituju untuk aplikasi desktop seperti pengolahan kata dan klien email. Oleh karena itu, aplikasi tersebut tidak boleh digunakan untuk workstation, kelas atas atau sebagai server. Tidak ada keamanan sistem file apapun, termasuk tidak ada keamanan enkripsi file bawaan. Hampir tidak mungkin untuk menegakkan pembatasan hak pengguna. Tidak ada pencatatan keamanan yang berarti. Sulit untuk meminta berhasil masuk sebelum mengakses desktop, atau ada trik sendiri untuk menyiasati persyaratan kebijakan sistem untuk masuk. Kemudian ada protokol autentikasi default yang lemah, sangat rentan terhadap serangan denial of service. Kontrol akses berbasis kata sandi sederhana ke sumber daya bersama di lingkungan kelompok kerja. Jika tugas Anda adalah meningkatkan keamanan jaringan, satu-satunya alasan bagus untuk menggunakan Windows 9 XME ini adalah karena akan terlalu mahal untuk meningkatkan, dan manajemen tidak akan mendukung pemindahan tersebut secara finansial. Jika Anda terjebak dengan Windows 9 XME, langkah stopgap adalah memindahkan sebanyak mungkin data pengguna Anda ke server. Misalnya, gunakan layanan terminal atau Citrix Mainframe. Kemudian simpan semua email di Exchange server alih-alih di file penyimpanan pribadi, dan memetakan huruf drive ke folder beranda pengguna dan menjadikannya sebagai lokasi default, dan mungkin nanti akan diperlukan untuk semua penyimpanan dokumen dan lain-lain. Dan juga install pemutakhiran Active Directory Client Extension untuk mengaktifkan dukungan NTLMv2, dan nanti akan dibahas dalam bab ini. Kemudian setelah itu lakukan semua ini dan Anda dapat memusatkan perhatian Anda pada server. Tetapi sistem operasi apa yang harus dilakukan atau digunakan untuk mereka? Stasiun kerja dan server Windows NT 4.0. Windows NT 4.0 dirancang untuk keamanan dan berasal dari basis kode yang berbeda dari Windows 9X. Meskipun demikian, Windows NT adalah entry pertama Microsoft ke pasar OS aman dan mengalami kerentanan yang signifikan. Dan juga Microsoft telah secara resmi menyatakan bahwa Service Pack 6A akan menjadi Service Pack terakhir untuk Windows NT. Dan patch keamanan masih dirilis, tetapi Microsoft telah meninggalkan NT dan dianggap sebagai lini produk mati. Versi workstation Windows NT adalah untuk desktop, sedangkan versi server untuk pengontrol domain, server database, server email, server web, dan lain-lain. Secara umum, NT Class lebih jarang dari 9X dan skala jauh lebih baik. Misalnya, Windows NT mendukung banyak CPU, memiliki ReID berbasis perangkat lunak, dapat menggunakan hingga 4 GB RAM, menggunakan sistem file berbasis transaksi, dan memiliki penjadwalan utas matang dan sistem manajemen memori yang berasal dari VMS. Windows 2000 Profesional dan Server. Windows 2000 berasal dari basis kode yang sama dengan Windows NT,
tetapi ini bukan peningkatan bertahap seperti perubahan dari NT 351 ke 4.0. Jika Windows 2000 diberi nomor versi yang akurat, itu bukan NT 5.0. Itu akan lebih seperti NT 9.0, seolah-olah Microsoft telah melewatkan versi di antaranya. Sistem Windows 2000 di luar kotak lebih cepat dan lebih aman daripada komputer Windows NT yang dikeraskan dan dioptimalkan. Windows 2000 Professional ditunjukkan untuk desktop dan menggantikan Windows NT 4.0 Workstation. Windows 2000 Server menggantikan Windows NT 4.0 Server. Server lanjutan Windows 2000 dan server pusat data. Windows 2000 Advanced Server ditujukan untuk server kelas perusahaan yang membutuhkan ketersediaan tinggi. Ini sekitar 4 kali lebih mahal daripada server standar jika Anda membeli eceran, tetapi pada dasarnya memiliki profil keamanan yang sama. Server pusat data ditujukan hanya untuk server Windows besi besar, terbesar, dan hanya dapat diinstal oleh vendor OEM. Perbedaan antara server lanjutan dan server pusat data terutama untuk skalabilitas dan toleransi kesalahan. Jika Anda sudah memiliki Windows 2000 Server, tetapi Anda memerlukan Advanced Server, langsung saja ke Windows Server 2003 Enterprise. Jika Anda masih memiliki Windows NT dan ingin mengupgrade ke server Anda, langsung buka Windows Server 2003 dan lewati Windows 2000. Windows XP Professional dan Home Edition. Windows XP berasal dari lini produk Windows 2000, bukan lini Windows 9X or Me, meskipun antarmuka grafisnya cantik. Setiap peningkatan keamanan di Windows 2000 ada di XP dan banyak lagi. Windows XP hadir dalam 2 versi, Professional dan Home Edition. Sangat penting bahwa Anda tidak sengaja memesan versi Home Edition untuk digunakan di organisasi Anda. Ini adalah kesalahan umum, jadi pastikan Anda mendapatkan jaminan eksplisit dari vendor. Home Edition tidak memiliki beberapa manfaat keamanan yang sangat penting yang hanya ditemukan di versi profesional. Berikut adalah beberapa item yang Anda dapatkan dengan profesional tetapi tidak dengan Home Edition, yaitu kemampuan untuk bergabung dengan domain Windows, mengenkripsi sistem file, kontrol akses tingkat file dan folder offline, dukungan desktop jarak jauh, roaming profil pengguna, dan dukungan CPU ganda 2 arah. Item pertama menangkapnya karena Anda tidak dapat bergabung dengan Home Edition ke sebuah domain. Itu pada dasarnya tidak berguna di lingkungan perusahaan. Kurangnya encrypting file system dan ACL system file yang dapat diedit juga membuat Home Edition tidak cocok untuk laptop bisnis. Windows Server 2003 standar perusahaan pusat data. Windows Server 2003 adalah penerus Windows 2000 Server. Anda tidak akan menemukan teknologi baru yang mengejutkan seperti Active Directory atau grup polisi di dalamnya. Tetapi ada banyak peningkatan penting yang membuat keseluruhan paket lebih baik daripada 2000. Oleh karena itu, langsung pindah ke server 2003 jika Anda mengupgrade dari Windows NT. Tetapi tetap menggunakan Windows 2000 Server untuk menghemat uang jika Anda sudah memilikinya, kecuali tentu saja ada beberapa fitur baru dari server 2003 yang harus Anda miliki. Anda dapat mencampur dan mencocokkan server 2003 dan 2000 Anda. Jika bukan berarti Anda harus
memutakhirkan setiap server dalam satu kesempatan atau tidak sama sekali. Migrasi sedikit demi sedikit dari Windows 2000 ke 2003 itu mudah. Pengontrol domain Windows Server 2003 juga mendukung jenis baru hubungan kepercayaan untuk menghubungkan hutan direktori aktif terpisah bersama-sama. Perwakilan lintas hutan ini menggunakan Kerberos untuk menyebabkan semua domain di dua hutan saling percaya secara transitif meskipun mereka berada di hutan yang berbeda. Lebih lanjut tentang ini nanti. 3 versi Windows Server 2003 terutama untuk skalabilitas dan toleransi kesalahan, tetapi perhatikan bahwa jumlahnya telah meningkat pesat. Tidak hanya itu, bagaimana server 23 mendukung clustering dan load balancing jaringan juga telah berubah secara signifikan. Windows Server 2003 Enterprise mewakili Microsoft yang semakin serius mencoba mengambil alih pasar server kelas atas. Misalnya, database berukuran multi-terabyte, ketersediaan 99,999%, ribuan pengguna simultan, dan lain-lain. Windows 2003 Server Web Edition atau Windows 2003 edisi web server. Windows Server 2003 edisi web adalah anggota keempat dari server 2003. Tidak memiliki analog di Windows 2000 dan hanya tersedia melalui mitra kanal, yaitu tidak tersedia untuk dijual. Ini adalah server tujuan khusus untuk aplikasi IIS. Anehnya, server ini hanya mendukung maksimal 32 bit CPUs dan tidak lebih dari 2 GB RAM. Hal ini juga dapat bertindak sebagai server POP3. Hal ini tidak mungkin bahwa Anda akan mempertimbangkan edisi web, kecuali Anda adalah penyedia layanan internet atau ISP yang menyediakan web hosting. Penyedia layanan aplikasi atau ASP mengkhususkan pada framework distribusi berbasis XML atau vendor, jaringan atau ISP dengan pramount roxifikasi server Windows 2003. Juga limitasi aneh 2 GB pada RAM, artinya Anda lebih baik mematikan server standar untuk mengakomodasi pertumbuhan masa depan atau mengubah tujuan kembali kotak jika perlu muncul. Workgroups and Standalone Computers. WO atau lebih banyak komputer Windows yang berbagi informasi dalam tidak adanya pengontrol domain disebut workgroup. Bahkan jika semua komputer menjalankan server Enterprise Windows 2003, dan bahkan jika ada ribuan akun pada masing-masing pengguna, mereka masih hanya membentuk sebuah workgroup, bukan suatu domain. Karena komputer bukan anggota domain, itu disebut komputer standalone. Ini tidak berarti komputer menolak untuk menjadi server berkas, atau cetak, atau berbagi sumber daya dengan orang lain. Hanya saja itu bukan anggota domain. Karakteristik dari sebuah workgroup atau kelompok kerja yaitu 1. Tidak ada domain controller. 2. Setiap komputer memiliki database lokal. Pengguna dan grup dalam database tersebut disebut pengguna lokal dan grup lokal tepat karena hanya ada dalam satu basis data. Basis data ini tidak dibagi dengan atau direplikasi ke komputer lain. 3. Ketika hak atau hak akses sedang diberikan ke sumber daya pada komputer workgroup, mereka hanya dapat diberikan ke pengguna lokal dan kelompok lokal yang ditentukan di komputer itu. Anda tidak dapat menetapkan hak atau hak untuk akun pengguna pada mesin lain. 4. Akun pengguna lokal pada satu mesin tidak dapat dibuat anggota dari sebuah grup pada komputer lain. Sebaliknya, sebuah grup lokal hanya dapat berisi pengguna lokal yang didefinisikan pada komputer yang sama dengan grup itu sendiri. 5. Dua komputer mungkin masing-masing memiliki akun pengguna lokal dengan nama yang sama, tetapi ini adalah dua akun yang berbeda. Akun-akun tersebut akan memiliki nomor keamanan yang berbeda. 6. Biasanya, pemilik atau pengguna komputer dalam kelompok workgroup adalah anggota dari kelompok administrator lokal di mesin itu, memberinya atau otoritas penuh di atasnya, tapi otoritas ini tidak memperpanjang ke mesin lain di jaringan. Benefits of workgroups atau manfaat kelompok kerja. Kelompok kerja tidak selalu buruk. Sering ada manfaat keamanan penting untuk memiliki stasiun kerja sendiri atau server.
Misalnya, kumpulan server web informasi Microsoft Internet atau IIS mungkin lebih aman jika mereka semua server standalone, atau akses publik komputer mungkin lebih baik sebagai standalone. Untuk kelompok kecil, sementara bekerja pada sebuah proyek, sebuah jaringan peer-to-peer kecil mungkin memenuhi kebutuhan mereka tanpa mengekspos sisa jaringan untuk kelakuan buruk mereka. Workgroups menikmati manfaat berikut. 1. Konseptual sederhana. 2. Harga awal lebih rendah. 3. Setiap komputer melindungi diri dari komputer lain di IAN. Menempatkan komputer ke dalam kelompok kerja tidak menempatkan semua berkas Anda ke dalam satu keranjang. 4. Setiap terinfeksi atau komputer dikompromikan, jika itu adalah standalone, akan agak kurang mampu membahayakan komputer lain di jaringan secara tepat karena itu adalah standalone. Hal ini karena rekening dicuri pada komputer yang tidak dapat digunakan untuk mengakses komputer lain. 5. Pengguna biasanya anggota administrator lokal atau kelompok pengguna daya pada mesin mereka. Pengguna menikmati mampu memperbaiki masalah mereka sendiri dan memuat program. Drawbacks of workgroups atau kelemahan kelompok kerja. Jadi mengapa tidak setiap jaringan Windows sebuah workgroup? Mengapa memiliki domain sama sekali? Sayangnya, ada beberapa kelemahan serius untuk memiliki workgroups, terutama yang besar. 1. Pengguna biasanya anggota administrator lokal atau kelompok pengguna daya pada mesin mereka. Pengguna suka melakukan apa saja pada komputer mereka dan berpotensi menghancurkan komputer mereka. Mereka akan menyalahkan Anda atas masalah mereka dan meminta kau memperbaikinya. 2. Setiap komputer dalam kelompok kerja memperkuat keamanannya sendiri. Dalam beberapa hal kelompok kerja seperti replika miniatur internet sebagai seluruh anarki. 3. Workgroups tidak memiliki sistem masuk tunggal. Berpotensi seseorang mungkin memiliki akun pengguna dengan nama berbeda di setiap mesin, dan kata sandi untuk masing-masing akun ini mungkin juga berbeda. Di sisi lain, sistem masuk tunggal dapat ditiru dengan membuat akun pengguna yang identik dengan kata sandi yang sama di setiap mesin. Tetapi ini adalah mimpi buruk manajemen dan keamanan jika ada lebih dari 100 mesin. Manage local accounts atau mengelola akun lokal. Setiap komputer Windows NT 2000, XP, 2003 memiliki akun dan grup lokal, meskipun komputer tersebut adalah anggota domain, atau akun lokal disembunyikan di pengontrol domain directory aktif, tetapi masih tidak aktif. Pada Windows XP Professional, misalnya, pengguna dan grup lokal dikelola dengan applet akun pengguna di panel kontrol. Pada Windows 2000, XP, 2003, Anda juga dapat mengaksesnya melalui Snap-in manajemen komputer di folder alat administratif. Sekian pembahasan kedua materi dari kami. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.